Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita masih dalam pokok bahasan ruang keadaan, sub pokok bahasan ruang vektor. Saya akan mulai membuka kuliah ini dengan suatu teorema. Ya, saya tulis sebagai teorema pertama ya di bagian ini. Ya, misalkan ya, V itu suatu ruang vektor ya, ya terus dengan penjumlahan ya plus gitu dan perkalian dengan skalar ya, F ya. Jadi F itu bisa R ya, ataupun C gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya misalkan V dapat ya ditulis ya sebagai jumlahan ya langsung ini ya antara ya V1 dan V2 ya. Nah, ini bisa saya ganti dulu ya, antara sub ruang vektor V1 dan V2 ya, yakni V sama dengan V1 plus V2 itu ya. Saya garis dulu ya untuk memisahkan ya. Nah, penguraian untuk setiap V anggota V besar ya, penguraian V sama dengan V1 plus V2 atas vektor ya V1 di V besar 1 dan ya V2 di V besar 2 bersifat tunggal. Ya, bersifat tunggal. Ya, jadi kalau V sebagai suatu ruang vektor itu dapat ditulis sebagai jumlahan langsung antara subruang vektor V1 dan subruang vektor V2, maka penguraian ini, jadi untuk setiap V anggota V besar, ya, penguraian V atas dua buah vektor, ya, V1 di V besar 1, V2 di subruang vektor V2, itu bersifat tunggal. Good. Buktinya di sini ya, jadi saya tulis bukti diandekan ya, terdapat dua penguraian ya, penguraian V1 V anggota V besar ya. Misalkan ya, yakni gitu ya, yakni bahwa V itu sama dengan V1 plus V aksen 1 gitu ya, dan V itu juga ditulis sebagai, karena ada dua penguraian itu ya, dan V juga bisa ditulis sebagai penguraian ini V2 maaf ini V2 ya, V1 V2 ya, ini maaf ya, ini V1
aksen ditambah dengan V2 aksen gitu ya. Jadi ada dua penguraian ya, itu misalkan andai kan semacam itu ya. Nah, oleh karena itu karena itu maka akibatnya apa? Karena ini sama ya, maka V1 ditambah dengan V2 itu akan sama dengan V1 aksen ditambah dengan V2 aksen gitu ya. Oke. Ya, kedua ruas ya kita bisa tukar ya di yang misalnya sebagai contoh V1 aksen dipindah ke kiri, V2 dipindah ke kanan ya. Maka kita dapatkan bahwa V1 minus V1 aksen itu akan sama dengan V2 aksen minus V2 gitu. Nah, jadi ingat di sini ya. Ingat bahwa tentu saja V1 minus V1 aksen itu ada di V1. Sebab V kecil 1 dan V kecil 1 aksen itu ada di V1, maka selisihnya atau jumlahannya ya, jumlah dari V1 dan minus V1 aksen itu ada di V1 ya. Dan demikian juga ruas ini, jadi V2 aksen minus V2 itu ada di V2 gitu. Jadi karena V2 itu subrang vektor, dua aksen dan V2 itu ada di V2 ya, maka kemudian V2 aksen minus V2 tentu ada di V2. Nah, ungkapan ini menyatakan bahwa jadi ungkapan ya V1 minus V1 aksen sama dengan V2 aksen minus V2 itu berimplikasi ya, berakibat ya, atau berimplikasi atau berarti bahwa V1 minus V1 aksen itu sama dengan theta ya, dan V2 aksen minus V2 itu juga sama dengan theta ya, sebab irisan ya antara V1 dan V besar 2 itu adalah vektor 0 gitu ya, vektor 0 atau saya tulis sebagai theta gitu ya. Jadi bahwa kedua vektor ini sama, tetapi ini ada di sini dan ini ada di situ. Jadi artinya bahwa sama-sama ada di V1 dan V2 itu ya. Jadi dua vektor yang sama di V1 dan sama-sama di V2. Nah, itu artinya apa? Bahwa ini mestinya adalah theta gitu. Nah, oleh karena itu dari ungkapan ini maka diambil kesimpulan bahwa V1 sama dengan V1 aksen dan V2 sama dengan V2 aksen. Ya, itu artinya bahwa terbukti ya bahwa penguraian ya V atas V1 plus V2 itu sifatnya tunggal gitu. Oke, saya rasa jelas ya, terbukti ya. Terbukti bahwa V sama dengan penguraian ya, V sama dengan V1 plus V2 bersifat tunggal ya. Oke, nah implikasi berikutnya ya adalah bahwa ya tentu saja kalau kita kemudian bisa menguraikan V itu atas beberapa subruang vektor, maka penguraian ya sembarang vektor anggota V atas vektor-vektor subruang vektor itu juga bersifat tunggal, atau saya tulis di sana ya. Good. Ya, saya tulis dalam bentuk ini.
akibat ya. Akibat ya, jika ruang ya, jika suatu ruang vektor ya, ruang vektor V merupakan ya, jumlahan langsung ya, dari ruang vektor V1, V2 dan seterusnya sampai dengan Vn ya, maka penulisan V sama dengan, atau penguraian ya, sembarang V anggota V besar ya, ini ya, jadi V1 plus V2 plus dan seterusnya sampai dengan Vn ya, atas V1 anggota V besar 1, V2 anggota V besar 2 dan seterusnya sampai dengan Vn anggota V besar n bersifat tunggal. Ya, Anda bisa tunjukkan dengan mudah ya, dengan cara ini ya. Tentu bisa diperoleh dari teorema sebelum itu ya. Jadi dengan menggunakan teorema sebelum itu, bahwa kalau ada sebuah ruang vektor bisa dituliskan sebagai jumlahan langsung antara dua buah subruang vektor, maka penguraian sebuah vektor anggota ruang vektor itu atas anggota-anggota kedua subruang vektor itu bersifat tunggal. Nah, dari situ kemudian Anda bisa menggunakan sedikit trik sehingga kemudian kita bisa mendapatkan akibat ini ya. Jadi kalau V itu anggota V besar, dan V besar itu merupakan jumlahan langsung dari V1 ya, V2 sampai dengan Vn ya. Jadi n buah subruang vektor, maka penguraian V atas vektor-vektor anggota V besar 1, V besar 2, V besar n yang semacam ini itu sifatnya tunggal. Gitu. Oke, itu yang pertama ya, akibat ya, penting ya, yang perlu kita pahami bersama. Good, berikutnya saya akan mendefinisikan sesuatu ya terkait dengan dimensi ruang vektor ya. Good, saya mulai dengan ini, jadi definisi ya, misalkan ya, V suatu ruang vektor ya, ruang vektor ya, dengan penjumlahan itu dan perkalian dengan skalar F gitu ya. Nah, sekali lagi F itu bisa R ya atau C gitu ya. Oke. Ya. Good. Suatu sub ruang vektor ya U di V dikatakan berdimensi 1, gitu ya, berdimensi 1 apabila ya untuk setiap
ya, apabila untuk setiap vektor u, ya, jadi u, u bar di u itu, ya, terdapat ini ya, jadi saya tulis di sini, terdapat suatu bilangan atau suatu skalar, ya, terdapat suatu skalar alfa anggota f gitu, sedemikian sehingga u itu sama dengan alfa dikalikan u bar. Ya. Jadi sekali lagi, misalkan V suatu ruang vektor dengan penjumlahan plus dan perkalian dengan skalar f, ya, di mana f itu bisa real, bisa kompleks, atau bisa R, bisa C, ya. Nah, suatu sub ruang vektor U di V itu dikatakan berdimensi 1 itu apabila untuk setiap dua buah vektor U dan U bar misalnya anggota U itu kita bisa menemukan suatu skalar alfa anggota F sedemikian sehingga U itu sama dengan alfa dikalikan U bar gitu. Ya. Good, saya rasa jelas ya terkait dengan sub ruang vektor berdimensi 1 gitu. Nah, saya akan sampaikan sekarang suatu proposisi, ya, proposisi 1 ya. Misalkan ya, seperti yang di sana ya, jadi V itu suatu ruang ya vektor ya dengan ya penjumlahan plus dan perkalian dengan skalar F gitu ya, ini sama dengan R atau C ya. Oke, dan ya U suatu ruang vektor berdimensi 1 gitu. Ya. Selanjutnya misalkan atau ambil ya sembarang vektor ya U ya atau U bar ya anggota U dengan U bar itu bukan vektor 0 ya. U bar itu bukan vektor 0. Ya. Oke. Maka ya setiap ya vektor U anggota U besar ya dapat ditulis secara tunggal ya U untuk setiap maka setiap vektor U anggota U ya, ini U ya, anggota U ya dapat ditulis secara tunggal sebagai U itu sama dengan alfa dikalikan U bar ya, dengan alfa itu anggota F gitu ya. Good. Ini juga penting ya, jadi oleh itu saya buktikan ya, bukti
ya, bahwa U sama dengan alfa U bar telah jelas, ya, telah jelas, sebab U itu sub ruang vektor, ya, berdimensi 1, ya, berdimensi 1, ya, dan U serta U bar itu anggota U, ya. Oke, andekan terdapat dua skalar, ya, alfa, alfa aksen anggota F sedemikian sehingga, ya, jadi misalkan ada dua skalar, ya, alfa dan alfa aksen, sedemikian sehingga sebentar, bisa balik, ya. Oh, nampaknya harus dihapus. Ya, kita hapus dulu, ya. Ya, jadi misalkan andekan sekali lagi bahwa terdapat dua skalar, yakni alfa dan alfa aksen, ya, sedemikian sehingga U itu sama dengan alfa dikalikan U bar, dan U itu sama dengan alfa aksen dikalikan dengan U bar, gitu. Nah, dari situ tentu saja kita akan mendapatkan bahwa alfa U bar itu sama dengan alfa aksen U bar, gitu, ya, karena sama, gitu, ya. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa alfa minus alfa aksen yang dipindah ke kiri, ya, dikalikan dengan U bar, lalu dengan menerapkan sifat perkalian dengan skalar, ini sama dengan theta, gitu, ya. Nah, tentu saja karena U bar itu tidak sama dengan theta, bukan vektor 0, ya, maka tentu saja alfa minus alfa aksen itu sama dengan 0, ya, bilangan 0, ya. Ya, jadi artinya alfa harus sama dengan alfa aksen, ya. Ini sama saja mengatakan bahwa penulisan AAU sebagai perkalian antara U bar dengan alfa tunggal. Oke. Nah, itu, ya. Jadi bukti dari proposisi ini tadi, ya. Oke. Good. Berikutnya saya akan mendefinisikan dimensi finite, ya, dan dimensi infinite, ya. Good. Saya tulis sebagai definisi, ya. Definisi. Suatu ruang vektor, ya, katakanlah V, ya, tentu dengan penjumlahan plus dan perkalian dengan skalar F, ya, dikatakan, ya, berdimensi finite, ya, apabila terdapat apabila V dapat dituliskan sebagai, ya, jumlahan langsung, ya, jumlahan langsung sejumlah finite, ya, sejumlah finite, ya, sub ruang vektor, ya, misalnya V1, V2, ya, Vn, ya,
di V itu. Nah, berikutnya suatu sub ruang. Jadi ini hati-hati ya. Hati-hati ya di sini. Jadi saya koreksi dulu. Ya. Ya, hati-hati kapan di sini ruang ini. Nah, ini ya. Jadi sub ruang vektor ini V1 V2 yang berdimensi 1 ya di V. Jadi V1, V2 sampai dengan Vn itu adalah sub ruang vektor berdimensi 1, dan ini merupakan sub ruang vektor di V gitu. Yakni saya lengkapi di sini, yakni bahwa V itu sama dengan V1 plus V2 plus dan seterusnya ya, nanti sampai dengan Vn gitu ya. Oke, berikutnya tentang ruang vektor berdimensi infinite ya. Suatu ruang vektor ruang vektor V dikatakan berdimensi infinite ya. Dikatakan berdimensi infinite ya, sini ya. Ya, sekali lagi suatu ruang vektor dikatakan berdimensi infinite ya, atau tak berhingga. Jadi finite itu berhingga, maka infinite tak berhingga ya, apabila V tidak dapat dituliskan ya sebagai jumlahan langsung ya, jumlahan langsung ya, sejumlah finite atau berhingga sub ruang vektor ya, sub ruang vektor di V itu ya, yang berdimensi 1 ya, di sub ruang vektor berdimensi 1 ya, di V gitu. Ya, artinya bahwa kita gagal menemukan sejumlah finite sub ruang vektor berdimensi 1 di V, sedemikian sehingga V itu merupakan jumlahan langsung antara sejumlah finite sub ruang vektor berdimensi 1 itu ya. Itu makna dari ini, makna dari bahwa V itu berdimensi infinite atau tak berhingga gitu ya. Nah, selanjutnya ya, kita akan mendefinisikan apa yang disebut sebagai basis ya di dalam suatu ruang vektor berdimensi finite ya. Nanti setelah itu kita bicarakan basis bagi sub ruang vektor, bagi ruang vektor berdimensi infinite gitu. Nah, seperti sebelumnya ya, misalkan V itu suatu ruang vektor ya, dengan penjumlahan plus ya, dan perkalian dengan ya skalar
F gitu ya, di mana F itu boleh R atau C gitu ya. Oke. Nah, misalkan V adalah ruang vektor berdimensi finite ya, dan V itu bisa dituliskan sebagai jumlahan langsung ya, antara V1, V2, V3 dan seterusnya ya, katakanlah sampai dengan Vn gitu. Ya, dengan tentu saja V1, V2 dan seterusnya sampai dengan Vn adalah ya sub ruang vektor ya berdimensi 1 ya, di V itu. Good. Nah, sekarang akan kita tentu saja kalau V itu bisa ditulis sebagai jumlahan langsung ya, antara subruang vektor berdimensi 1 di V, yakni di V1, V2, V3 dan seterusnya sampai Vn. Maka setiap vektor V, V kecil misalnya, itu akan bisa dituliskan sebagai jumlahan antara vektor-vektor di V1, V2, V3 sampai dengan Vn. Nah, saya tulis di sana ya. Ya, sekali lagi, karena itu untuk setiap V anggota V besar terdapat ya syarat tunggal ya, menurut apa yang sudah kita bicarakan ya, syarat tunggal misalnya V1 saya tulis saja mungkin sebagai ini sebagai U1 aja, U1 anggota V besar 1 ya, lalu U2 sebagai anggota V besar 2 dan seterusnya ya, sampai dengan UN sebagai anggota Vn gitu. Sedemikian sehingga V itu bisa ditulis sebagai syarat tunggal ya, sedemikian sehingga V itu sama dengan U1 ditambah U2 ditambah dan seterusnya ya, sampai dengan UN gitu ya. Good. Nah, jika ya, atau misalkan selanjutnya V1 itu anggota V besar 1, lalu V2 itu anggota V besar 2 dan seterusnya gitu ya, sampai dengan Vn itu adalah anggota V besar n ya, vektor yang bukan vektor 0, vektor 0 gitu ya, maksudnya bahwa VI untuk setiap I ya, I dari 1, 2, 3 sampai dengan N itu tidak sama dengan vektor 0 ya, untuk I dari 1, 2 sampai dengan N ya. Ini maksudnya seperti itu. Nah, maka masing-masing UI, U1, U2, U3 sampai UN itu bisa dinyatakan sebagai perkalian antara V1, V2, V3 dan seterusnya dengan skalar syarat tunggal ya. Maka secara tunggal gitu ya, secara tunggal terdapat ya, berdasarkan teorema atau proposisi sebelumnya ya, terdapat alfa 1, alfa 2 dan seterusnya sampai dengan alfa n ya, anggota F gitu ya. Sedemikian sehingga apa? Ya tentu U1 sama dengan alfa 1
ya dikalikan V1, lalu U2 itu sama dengan alfa 2 dikalikan U2, terus sampai dengan UN itu sama dengan alfa N dikalikan dengan Vn. Sorry, maaf, ini V ya. Ini V. Ya, good. Nah, akibatnya, saya tulis di sini. Akibatnya, ya, V itu akan sama dengan secara tunggal. Akibatnya V secara tunggal, penting ya, secara tunggal ini penting. Secara tunggal dapat ditulis sebagai ini V sama dengan alfa. Ya, tentu saja karena U1 sama dengan alfa 1 V1, U2 sama dengan alfa 2 V2, ya, U3 dan seterusnya sampai UN sama dengan alfa N dikalikan Vn, maka tentu V itu sama dengan alfa 1 dikalikan V1 ditambah alfa 2 dikalikan V2 ditambah dan seterusnya, ya, sampai dengan alfa N Vn, atau mungkin ditulis dalam bentuk sigma, ya, sigma I dari 1 sampai dengan N alfa I VI. Oke, secara tunggal begitu, ya. Artinya bahwa ini berlaku untuk setiap V anggota V besar, ya, bisa dituliskan secara tunggal dalam bentuk semacam ini, ya. Good. Nah, himpunan ya, ini misalnya tadi kan kita memilih ini jadi V1, V2, V3 dan seterusnya Vn yang masing-masing tidak sama dengan 0, ya. Sedemikian sehingga kita bisa menemukan tadi, ya, alfa 1, alfa 2, alfa 3 sampai alfa n, dan ujungnya adalah setiap vektor V tadi bisa dituliskan dalam bentuk semacam ini. Nah, himpunan ini V1, V2 dan seterusnya gitu, ya, sampai dengan Vn, ya, itu disebut suatu basis, ya, basis finite, ya, basis finite, ya, bagi V, ruang vektor V, ya, relatif terhadap penguraian ini tadi, V sama dengan V1 plus V2 sampai dengan Vn itu, ya. Ya, artinya penguraian masing-masing penguraian, ya, V atas subrang vektor berdimensi 1 itu, atau penulisan sebagai jumlahan langsung antara subrang vektor berdimensi 1 itu akan menghasilkan basis, ya, bagi ruang vektor V itu. Dan basisnya banyak sekali, ya. Jadi tadi kan kebetulan saya hanya ngambil sembarang V1, V2, V3 dan Vn dengan syarat bahwa masing-masing VI itu V1, V2, V3, Vn itu bukan merupakan vektor 0. Ya, kalau Anda mengambil sembarang, ya, vektor, ya, jumlah n dalam hal ini misalnya, ya, dengan masing-masing vektor itu bukan merupakan vektor 0, maka Anda akan mendapatkan basis. Kenapa? Karena sekali lagi saya mengambil ini tadi kan sembarang. Ya, artinya bahwa dalam penguraian ini kita bisa menemukan sekian banyak sekali, ya, basis, ya, bagi V itu, basis V bagi V itu. Oke, ya, itu. Jadi akhirnya kita sampai pada, jadi artinya bahwa kalau kita sudah mendapatkan suatu basis bagi suatu ruang vektor, basis finite bagi suatu ruang vektor, maka kemudian kita bisa menuliskan sembarang vektor di dalam ruang vektor itu sebagai kombinasi linear, ya. Jadi penulisan semacam ini disebut sebagai kombinasi linear atas vektor-vektor anggota basis itu, ya. Oke, mungkin saya tulis di sini, ya, tapi dihapus dulu, sudah habis, ya.
Ya, penulisan V sama dengan apa tadi, alfa 1 V1 ditambah alfa 2 V2 ditambah terus sampai dengan alfa n Vn atau sama dengan sigma ya, I dari 1 sampai dengan n alfa I Vi ya, disebut apa namanya, kombinasi linear ya, V atas ya, basis ini V1 V2 sampai dengan Vn gitu ya, good ya. Jadi artinya setiap vektor di dalam ruang vektor V itu dapat dituliskan sebagai kombinasi linear V ya, atas basis ini tadi ya, itu yang penting ya dari basis itu. Dan ini tunggal, jadi apa namanya, untuk setiap V anggota V besar maka secara tunggal bisa ditemukan alfa 1, alfa 2 sampai dengan alfa n sedemikian rupa sehingga ini berlaku. Ya, sekarang kita lanjutkan apa namanya, dengan suatu teorema ya. Jadi saya tulis di sini teorema. Ya, misalkan apa namanya, V suatu ruang vektor ya, berdimensi finite ya. Oke, dengan ya penjumlahan plus dan perkalian dengan skalar F gitu ya. Sekali lagi F boleh bisa real, bisa kompleks ya. Oke. Nah, apa namanya, misalkan ya V1, V2 sampai dengan Vn itu suatu basis ya, finite ya, bagi V ya, bagi V ya. Ini saya garis dulu ya. Ya, jadi itu. Jadi V1, V2 sampai Vn itu merupakan suatu basis finite ya, bagi V ya. Maka ya himpunan V1 sampai dengan Vn itu merupakan himpunan yang bebas linear gitu ya. Ini mungkin masih kurang ya sedikit, jadi mungkin ya ini mungkin akan sedikit lebih lengkap itu apabila ditambahkan ini ya, ditambahkan ini ya. Jadi bagi V relatif terhadap penguraian gitu ya, penguraian V sama dengan V1 plus V2 gitu ya, sampai dengan Vn gitu ya. Oke, tentu saja V1, V2 sama dengan Vn itu adalah subruang vektor berdimensi 1 di V gitu ya. Maka ya himpunan
ini V1, V2 sampai dengan Vn itu merupakan himpunan yang bebas linear gitu. Maksudnya adalah ya ini persamaan ini, jadi persamaan gamma 1 dikalikan V1 ditambah dengan gamma 2 V2. Jadi gamma 1 gamma 2 itu apa namanya, skalar ya, dan seterusnya ya, ditambah terus sampai dengan gamma n Vn sama dengan theta, memiliki solusi ya, solusi atau jawaban gamma 1 sama dengan gamma 2 sama dengan gamma 3 terus sampai dengan gamma n ya, itu sama dengan 0 gitu. Ya. Oke, jelas ya saya rasa. Jadi jika V itu suatu ruang vektor berdimensi finite gitu ya, dengan penjumlahan tadi plus dan dengan skalar f ya. Kemudian misalkan ya V1, V2 sama dengan Vn itu suatu basis finite bagi V relatif terhadap penguraian ini ya. Maka himpunan ini, himpunan yang kita sebut basis tadi itu merupakan himpunan yang bebas linear. Artinya apa? Kalau kita menyusun persamaan ini dengan gamma 1, gamma 2 sama dengan gamma n itu skalar yang harus dicari, maka solusinya adalah bahwa semua gamma itu ya, gamma 1 sampai dengan gamma n itu harus sama dengan 0. Tak terkecuali ya. Oke, good, itu makna dari bebas linear itu. Nah, oleh karena itu kemudian kita coba buktikan dulu apa namanya teorema ini ya. Jadi bahwa himpunan basis itu bersifat apa tadi, merupakan himpunan yang bebas linear. Oke, nah buktinya di sini ya, bukti. Ya. Ya, misalkan ya, andaikan ya, jadi kita coba buktikan dengan cara terbalik ya. Jadi andaikan ya, andaikan apa namanya terdapat ya K buah ya, jadi oke, misalnya ya, maaf ya saya hapus kurang tepat ya. Misalkan ini gamma 1, gamma K1, gamma apa namanya I1, gamma I2 dan seterusnya ya, sampai dengan gamma IK itu ya tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Ya, artinya solusi persamaan ini diandaikan ya, tidak semua gamma itu sama dengan 0. Ada K buah gamma yang tidak sama dengan 0 dan apa namanya, yang tidak sama dengan 0 itu adalah gamma I1, gamma I2 sampai dengan gamma IK gitu. Gitu ya. Nah, maka kemudian dari persamaan itu ya, ya, maka didapatkan apa? Didapatkan bahwa tentu saja gamma I1 dikalikan VI1 ya, terus ditambah dengan gamma I2 ya, VI2 ya, ditambah terus sampai dengan gamma IK VIK ya, itu sama dengan 0 ya. Karena gamma selain ini ya, gamma selain gamma I1, gamma I2 sama dengan gamma IK itu sama dengan 0 ya. Maka dari persamaan ini yang tertinggal ini, jadi ini sama dengan theta ya. Nah, oleh karena itu kemudian kalau kita pilih ya, jadi jadi dari sini kita dapatkan bahwa VI1 misalnya ya, VI1 misalnya itu akan sama dengan apa? Ini dibawa ke kanan ya, dibawa ke kanan. Ya, kalau dibawa ke kanan maka dapatkan ini sama dengan minus, ini semua ya, jadi minus
gamma I1 dikalikan ini gamma I2 V I2 gitu ya, ditambah terus sampai dengan gamma IK V IK gitu ya, tentu saja ya. Jadi ini sekian ini dibawa ke kanan, lalu kemudian apa namanya semuanya dibagi dengan ini dikalikan dengan seper gamma I1 itu. Nah, oleh karena itu ini tentu saja ini akan sama dengan minus ya gamma I1 ya gamma I2 per gamma I1 dikalikan V I2 dikurangi dengan gamma I3 gitu ya, per gamma I1 dikalikan V I3 ya, minus terus nanti sampai dengan gamma IK dibagi dengan gamma I1 dikalikan V I1 ya. Oke, ingat bahwa ya karena gamma ya nah, di dalam hal ini terlihat di situ bahwa apa VI1 itu ya dituliskan sebagai kombinasi linear ini. Ya, kita ingat bahwa gamma VI1 itu adalah anggota dari V besar I1 gitu. Ingat ya, jadi gamma I1 tentu saja itu adalah anggota dari VI1. Sementara ya, dan dari ungkapan ini kita dapatkan bahwa VI1 ya, VI1 ya itu adalah anggota dari jadi ini kan kombinasi linear jumlahan ya, kombinasi linear, jadi ini anggota VI2, ini anggota VI3, ini anggota VI dan seterusnya ya. Jadi VI1 itu menurut apa yang ada persamaan terakhir ini yang di sini itu adalah anggota dari ini jumlahan langsung antara VI2 ditambah dengan VI3 gitu ya. Dan seterusnya ya, sampai dengan VIN gitu. VIK maaf ya, VIK. Oke. Good. Nah, padahal ini irisan antara VI1 ya dengan jumlahan langsung ini VI2 plus VI3 plus ya dan seterusnya sampai dengan VIK itu sama dengan vektor 0 gitu. Himpunan yang beranggotakan vektor 0 saja begitu. Nah, artinya apa dalam hal ini? Maka kemudian kalau ini harus VI1 dan itu harus anggota V besar I1 dan pada saat yang sama VI1 juga harus menjadi anggota dari jumlah langsung itu, maka dalam hal ini tentu saja VI1 harus sama dengan vektor 0 gitu. Ya, harus sama dengan vektor 0. Kenapa? Sekali lagi, irisan antara VI1 dengan jumlah langsung VI2 dan seterusnya sampai dengan VIK itu hanya berisi vektor 0. Nah, ini kontradiksi. Ya, kontradiksi dengan asumsi ya bahwa ya VI1 itu anggota basis. Ya, anggota basis finite gitu. Ya, anggota basis finite V1 sampai dengan Vn. Sebab anggota basis tidak tentu bukan merupakan vektor 0 ya. Ingat ya. Ingat anggota suatu basis finite itu bukan vektor 0.
Ya, artinya apa? Artinya bahwa andaian ini tadi salah gitu. Jadi andaian bahwa ini salah. Ya. Kita juga kemudian bisa mengambil sebagai ini tadi selain VI1 juga VI yang lain ya. Jadi VI2, VI3 dan sebagainya bisa juga digunakan untuk mendapatkan persamaan itu. Nanti bisa disimpulkan bahwa ini juga berlaku gitu. Jadi terjadi kontradiksi ini ya. Jadi bahwa artinya bahwa ini salah gitu ya. Bahwa andaian ini salah. Nah, kalau andaian itu salah, maka tentunya semuanya sama dengan 0 ya. Masing-masing gamma I dari persamaan ini harus sama dengan 0. Itu artinya bahwa himpunan basis ini tadi ya, himpunan yang kita sebut sebagai tadi V1, V2 sampai Vn itu adalah himpunan yang bebas linear. Oke, good. Nah, berikutnya kita akan menunjukkan ya. Jadi sekali lagi ya, suatu himpunan disebut sebagai himpunan yang bebas linear. Itu kalau tadi jadi dari persamaan ini sama dengan 0, maka kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa semua ya koefisien kombinasi linear ini gamma 1, gamma 2, gamma 3 dan seterusnya sampai gamma n itu sama dengan 0. Itu sesuatu yang penting ya, nanti akan banyak kita gunakan di belakang. Good. Selanjutnya saya akan mengembangkan juga suatu teorema yang lain ya. Oh ya, kita hapus dulu ya, Ya, kita bahas teorema berikutnya ya. Jadi teorema penting juga ini. Jadi misalkan V suatu ruang vektor ya berdimensi finite ya, berdimensi finite dengan penjumlahan ya, plus dan perkalian dengan skalar f ya, di mana f itu bisa R atau C gitu ya. Nah, jika ya V1, V2 dan seterusnya sampai dengan Vn itu ya, di mana n itu atau saya tulis ya, gini aja ya, sejumlah finite ya, atau sejumlah berhingga sub ruang vektor, vektor ya berdimensi 1 ya, sehingga V itu bisa dituliskan sebagai V1 plus sampai dengan Vn ya. Dan ya jika U1 ya, artinya aja ini jikanya cukup satu saja ya. Jadi U1, U2 sampai dengan UM ya, itu juga sejumlah finite ya, vektor sub ruang vektor ya. Jadi sub ruang vektor
berdimensi 1 ya. Ya, ini mestinya berdimensi 1 di V ya, di V, sehingga ya berdimensi 1 ya di V, sehingga apa namanya, V itu sama dengan U1 plus UM ya. Ya, maka N itu sama dengan M. Ya. Sekali lagi ya, jadi misalkan V itu suatu ruang vektor berdimensi finite ya, dengan penjumlahan ini dan perkalian dengan skalar F gitu. Ya, jadi di dalam ini F boleh real, boleh kompleks. Nah, jika V1, V2 sampai dengan Vn itu jumlah finite ya, subruang vektor berdimensi 1 di V, sehingga V itu bisa dinyatakan dalam bentuk semacam itu. Dan selanjutnya U1, U2 sama dengan UM itu misalkan juga sejumlah finite subruang vektor berdimensi 1 di V, sehingga V bisa dinyatakan dengan ini. Maka apa namanya, N itu sama dengan M. Artinya bahwa dalam hal ini ungkapan ini sebenarnya ingin mengatakan bahwa apa namanya, penguraian suatu ruang vektor berdimensi finite atas jumlahan langsung sebagai jumlahan langsung ya, sebagai jumlahan langsung subruang vektor berdimensi finite itu mengharuskan jumlah subruang vektor berdimensi 1 yang digunakan untuk menguraikan atau menuliskan ruang vektor V itu sebagai jumlahan langsung itu sama gitu. Ya, meskipun subruang vektor yang digunakan itu bisa saja berbeda. Jadi dalam ini misalnya V1, V2, V itu sama tidak sama dengan U1, U2 sama dengan UM, tapi N itu harus sama dengan M. Good, itu yang dimaksud dengan teorema ini ya. Artinya bahwa jumlah subruang vektor berdimensi 1 yang digunakan untuk menuliskan suatu ruang vektor berdimensi finite ya, sebagai jumlahan langsung itu merupakan sesuatu yang khas bagi ruang vektor berdimensi finite itu ya. Oke, saya tunjukkan buktinya di sini ya, bukti ya. Misalkan ini V1 sampai dengan Vn itu basis ya finite relatif terhadap atau terkait ya, mungkin lebih enak kalau dikatakan terkait saja, ini terlalu panjang ya, terkait penguraian ya, terkait penguraian ini V sama dengan V besar 1 plus V besar 2 plus terus ya sampai dengan Vn, dan ya ini misalnya U1, U2 ya sampai dengan UM ya, itu basis ya, atau suatu basis finite, ya. Ini bisa juga ada tambahan suatu basis finite terkait ya penguraian ini tadi V sama dengan U1 ditambah dengan U2 sampai dengan UM gitu. Ini U ya. Oke. Ya. Nah, maka ya untuk setiap ya V anggota V besar ya, V ya dapat ditulis sebagai kombinasi linear atas basis kedua basis itu ya. Artinya bahwa ini berarti ditulis sebagai V itu sama dengan katakanlah alfa 1 V1 ya
ditambah dengan alfa 2 V2 terus sampai dengan alfa N Vn, atau boleh ditulis sebagai sigma ya, I dari 1 sampai dengan M gitu ya, sampai dengan N ya, maaf ya. Dan ya pada saat yang sama tentu V itu juga bisa ditulis sebagai katakanlah beta 1 U1 ditambah beta 2 U2 terus sampai dengan beta M UM ya, atau ini bisa juga ditulis sebagai sigma ya S dari 1 sampai dengan M ya, B S US ya, saya tulis seperti itu ya. Oke, saya rasa jelas ya. Jadi karena V itu anggota V besar dan kedua ini tadi merupakan basis ya di V, maka tentu V bisa dituliskan dalam bentuk ini tadi ya. Good. Jadi di dalam hal ini kita mendapatkan ungkapan ini tadi. Jadi kita dapatkan ungkapan bahwa alfa 1 V1 ditambah alfa 2 V2 ditambah terus sampai dengan alfa N Vn itu harus sama dengan beta 1 U1 ditambah terus sampai dengan beta M UM ya. Nah, sekali lagi kemudian karena ya kita perhatikan sebenarnya itu kita bikin suatu andaian dulu. Andaikan bahwa N itu lebih besar daripada M gitu. Ya. Dan nanti kita tunjukkan bahwa andaian ini salah gitu. Ya, andaian ini salah. Lalu nanti kita balik juga, kita andaikan M lebih besar daripada N gitu ya. Nanti juga kita tunjukkan bahwa andaian itu salah juga gitu. Nah, karena kedua andaian itu salah, maka itu mengharuskan bahwa N itu sama dengan M ya. Good. Nah, sekarang kita andaikan dulu bahwa N itu lebih besar daripada M gitu ya. Nah, karena masing-masing VI ya, masing VI itu dengan I dari 1 sampai dengan N ya, itu anggota V besar ya, maka tentu relatif terhadap basis U1, U2 sampai UM itu V itu bisa dituliskan sebagai kombinasi linearnya gitu ya. Jadi sekali lagi karena V itu masing-masing I ya, untuk masing-masing untuk semua I dari 1 sampai dengan N itu anggota V gitu ya, maka ini VI itu bisa dituliskan sebagai ini beta I1 ditambah dikalikan U1 ditambah beta I2 dikalikan dengan U2 gitu ya. Terus ya sampai nanti apa namanya beta IM ya, UM. Nah, ini bisa kita tulis sebagai sigma gitu ya, sigma S dari 1 sampai dengan M gitu ya, beta IS US gitu. Ya. Ya, tentu saja apa namanya ini syarat tunggal ya, syarat tunggal VI itu bisa dituliskan dalam bentuk semacam ini untuk beta I1, beta I2, beta I3 dan seterusnya sampai dengan beta IM. Ya, beta I1, beta I2, beta I3 dan seterusnya sampai dengan beta IM ini adalah anggota F gitu ya. Anggota F. Ya. Oke. Nah, lalu kemudian ini kita substitusikan ke sini. Kita substitusikan ke persamaan ini. Ya. Jadi dari situ ya kita dapatkan misalnya alfa 1 ya tentu dikalikan V1. V1 adalah sigma ini. Sigma apa namanya S dari 1 sampai dengan M ya. I-nya diganti dengan 1 ya. Beta 1 S US ya. Lalu ditambah dengan alfa 2 gitu ya. Sigma S dari 1 sampai dengan M. Apa di sini? Beta 2 S US. Terus ya nanti sampai dengan alfa N gitu ya. Alfa N dikalikan dengan sigma ya S dari 1 sampai dengan M ya. Di sini adalah beta NS US. Dan ini harus sama dengan ini. Sigma ya S dari 1 sampai dengan M harus sama dengan ini, ruas ini.
ya. Ini tidak ini tadi ya. Jadi saya tulis ini saja beta S US gitu. Nah, ini bisa dikeluarkan ya. Jadi sigmanya sama-sama sigma S ya, bisa dikeluarkan. US-nya juga ada sama di situ bisa dikeluarkan. Artinya kita bisa menuliskan ini semua sebagai sigma, kemudian alfa satunya dikalikan masuk ya. Jadi sigma S dari 1 sampai dengan M gitu ya. Apa yang ada di sini? Tentu ini tadi. Jadi dalam kurung, yaitu dalam kurung ya, alfa 1 dikalikan beta 1S ditambah dengan alfa 2 dikalikan beta 2S ya. Terus nanti sampai ini. Jadi alfa N beta NS. Semuanya dikalikan dengan US. Ya. Oke, nah ini sama dengan ini tadi. Sigma S dari 1 sampai dengan M beta S US gitu. Nah, kemudian ini dibawa ke kiri. Jadi persamaan ini, ungkapan ini dibawa ke kiri. Ya, atau keduanya dikurangi dengan ungkapan ini ya. Jadi kita dapatkan dalam hal ini sigma S dari 1 sampai dengan M ya. Lalu di sini ada ini ya, alfa 1 beta 1S ya, ditambah terus sampai dengan ini tadi ya, alfa N beta NS ya. Kemudian dikurangi dengan ini tadi beta S ya, dikalikan US sama dengan theta vektor 0 ya. Nah, kita lihat. Jadi sekali lagi karena US ya, U1, U2, U3 sampai ini UM itu bebas linear, karena basis ya, bebas linear, maka kita dapatkan ini tadi bahwa alfa 1 beta 1S ditambah dengan atau ini bisa juga saya tulis ya, saya balik ya, penulisannya saya balik ya, saya balik penulisannya bahwa ini beta S, karena ini bilangan ya, jadi tidak masalah, dikalikan alfa 1 ditambah dengan beta 2S dikalikan alfa 2 terus ya sampai dengan beta NS alfa N gitu ya, dikurangi dengan beta S itu sama dengan 0 gitu. Ya, karena ini kan koefisien kombinasi linear ya, jadi harus sama dengan 0 karena US itu himpunan yang bebas linear tadi. US itu anggota U1, U2 sampai dengan UM itu adalah himpunan yang bebas linear. Nah, dalam hal ini tentu saja ya, di dalam hal ini ya, itu S itu dari 1, 2 sampai dengan M. Jadi kita bisa dari situ kita dapatkan persamaan ini ya. Jadi saya balik ya ini. Ya, dari situ kita dapatkan ya persamaan ini beta 1S dikalikan alfa 1 ditambah sampai dengan beta N dikalikan beta NS dikalikan alfa N ya, itu sama dengan beta S. Dengan S itu 1, 2 sampai dengan M gitu. Ya, jadi ini saya bawa ke kanan, ya. Depan itu. Nah, ingat karena S itu sebanyak M, maka kita dapatkan persamaan ini sebanyak M gitu. Jadi kita bisa tulis ya, beta 1, 1 misalnya alfa 1 ditambah beta 1, 2 alfa ini 1 ya. Ini 2 ya. 2 alfa 2 ditambah terus itu sama dengan beta N1 alfa N itu sama dengan beta 1 ya, ini ada beta 2 ini 1 alfa 1 ditambah beta 2 alfa 2 ini alfa 2 ya, ditambah terus sampai dengan beta N2 alfa N itu sama dengan beta 2 ya, ini terus ya, nanti akan sampai dengan beta M 1M alfa 1 ditambah beta 2M alfa 2 terus sampai dengan beta N M ya alfa N sama dengan beta M. Ya, jadi kita dapatkan persamaan linear sebanyak
M gitu. Ada M buah persamaan linear. Nah, dalam hal ini sekali lagi ya beta 1, beta 1, 2 dan seterusnya ya. Jadi dalam hal ini ya, jadi apa namanya? Beta IS ya. Itu juga beta S itu diketahui. Ya, diketahui. Karena nanti kan diberikan V sehingga nanti beta S bisa dihitung ya. Jadi sekali lagi karena V itu sama dengan ini, maka otomatis beta S bisa dihitung. Ya, kemudian artinya bahwa beta S itu diketahui. Lalu ini tadi bahwa setiap VI bisa dituliskan dalam bentuk semacam ini. Artinya bahwa beta IS itu juga diketahui. Nah, kemudian kita ingin mencari alfa N. Lalu kita bandingkan dengan beta 1 sama dengan beta M itu ya. Jadi apa namanya yang dicari ya? Yang dicari adalah alfa I ya. Ya, alfa 1, alfa 2 sama dengan alfa N gitu. Oke, kita lihat ya. Ingat bahwa apa namanya? N itu lebih besar daripada M. Jadi di sini ada N buah variabel yang harus dihitung. Yang tersedia adalah M buah persamaan. Sementara variabelnya lebih banyak daripada persamaan yang disediakan gitu. Ya, jadi jumlah variabel ya dalam ini kemudian jumlah variabel ya yakni N itu lebih banyak, lebih besar ya, lebih besar daripada jumlah ya persamaan ya yang disediakan, yakni M ya. Akibatnya apa? Akibatnya solusi untuk ya variabel yakni alfa 1, alfa 2 sampai dengan alfa apa namanya N itu tidak tunggal. Ya, ini tentu kontradiksi. Kontradiksi dengan fakta ya, atau dengan asumsi ya, kontradiksi dengan asumsi bahwa apa? Bahwa ini V1 sampai dengan Vn itu suatu basis finite gitu. Ya. Nah, jadi kita dapatkan suatu kontradiksi. Karena kontradiksi ini, maka kesimpulannya adalah bahwa apa namanya ini itu salah. Ya, itu salah ya. Jadi saya tulis di bawah ini ya. Jadi kesimpulannya kemudian adalah bahwa ya andaian bahwa ya apa namanya sorry saya tulis tuh ya bahwa N lebih besar daripada M yaitu salah. Nah, kemudian ditukar. Jadi kemudian selanjutnya diandaikan sebaliknya ya, diandaikan M itu lebih besar daripada N gitu. Ya, gitu ya. Nah, dengan ya cara yang sama ditukar saja gitu ya, ditukar saja nanti bahwa UI dinyatakan sebagai kombinasi linear atas V1, V2 sampai dengan Vn ya, dan seterusnya. Nanti kita dengan cara yang sama ya didapat didapat ya dengan cara yang sama juga akan ya didapat kontradiksi ya akibatnya maka ya tadi andaian
ya, andaian ya bahwa ya M lebih besar dari N juga salah. Ya, jalan keluar ya, jalan keluar dari kontradiksi ini adalah ya bahwa N sama dengan M. Ya, bukti tuntas ya. Bukti tuntas di situ. Ya, jadi artinya bahwa sekali lagi kalau ada dua cara penguraian ya suatu ruang vektor berdimensi finite atas sub ruang vektor berdimensi 1 di ruang vektor itu, maka jumlah sub ruang vektor berdimensi 1 yang digunakan untuk menguraikan itu sama gitu. Ini konsekuensinya juga nanti bahwa jumlah anggota basis itu juga sama. Jadi nanti akibatnya ya kita tulis ya, akibatnya ya jumlah ya, anggota basis finite ya, finite dalam suatu ruang atau bagi ya, bukan dalam, tapi kita gunakan istilah bagi ya, bagi suatu ruang vektor berdimensi finite itu sama gitu ya. Dimensi ya penting ya, apa namanya, definisi ya, saya tulis definisi aja ya secara formal ya, definisi ya. Misalkan ya, misalkan V suatu ya ruang vektor berdimensi finite ya, maka dimensi V ya dalam kurung ditulis ya, dim V ya adalah jumlah anggota suatu ya, jumlah anggota ya, ini basis finite ya, basis finite ya bagi ruang vektor itu ya. Oke ya, jadi konsekuensinya tadi ya bahwa konsekuensi dari teorema yang baru saya buktikan itu adalah bahwa jumlah anggota basis finite ya di dalam bagi suatu ruang vektor itu berdimensi finite ya, itu sama ya. Jadi ambil basis manapun maka jumlah anggotanya akan sama gitu ya. Nah, oleh karena itu kemudian jumlah anggota basis itu akan kita gunakan sebagai sesuatu yang khas bagi ruang vektor berdimensi finite itu. Ya, ini merupakan dimensi ruang vektor itu. Jadi dimensi suatu ruang vektor berdimensi finite adalah jumlah anggota basis suatu basis bagi finite ya, basis finite bagi ruang vektor itu. Ya, karena sekali lagi semua basis finite bagi suatu ruang vektor berdimensi finite itu memiliki anggota yang jumlahnya sama gitu ya. Oke, nah saya rasa apa namanya itu ya, nanti kita lanjutkan di bagian berikutnya ya, apa namanya, bagaimana kalau kita menghadapi suatu ruang vektor berdimensi infinite, apakah di sana ada basis semacam basis itu gitu. Nah, itu akan kita bahas di bagian berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.